Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, H-6 menuju Lebaran Idul Fitri 2025, situasi di Bandara Soekarno-Hatta terus memperlihatkan peningkatan jumlah penumpang. Pada hari Selasa ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 146.000 orang. Sementara kondisi jalan di sekitar arteri Kalimalang, Kota Bekasi terpantau masih kondusif. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Anwar Fuadi dengan juru kamera Agus Taufik di Bandara Soekarno-Hatta dan Bianca Sumendap dengan juru kamera Febri Septian di Kalimalang, Jakarta Timur. Kami akan ke Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Selamat pagi Adi, seperti apa suasana di sana pada pagi ini? Apakah sudah terlihat adanya lonjakan penumpang? Ya, Gema, berdasarkan pengamatan kami di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 1 tempat saya melaporkan saat ini, 6 hari jelang Lebaran ini kondisinya sudah mulai ramai dengan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi. Nah, tadi pengamatan kami sejak subuh tadi ini penumpang di Terminal 1 ini sudah sangat ramai begitu karena memang kebiasaannya di Bandara Soekarno-Hatta jam-jam ramai itu adalah subuh hingga pagi hari, lalu kemudian sore hingga malam hari. Sebenarnya kondisi lonjakan jumlah penumpang atau peningkatan penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sudah terjadi sejak akhir pekan lalu. Banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal karena memang mereka sudah mendapatkan libur ataupun sudah mendapatkan cuti begitu ya. Ditambah lagi anak sekolah sudah libur juga, lalu kemudian adanya kebijakan work from anywhere yang diterapkan oleh pemerintah melalui surat edaran Kemenpan RB. Lalu kemudian kalau kita lihat data yang dicatatkan oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta yaitu Injourney Airports, ini kalau kita lihat kemarin ada keberangkatan 140.300 penumpang. Sedangkan hari ini jumlahnya mengalami peningkatan, diperkirakan oleh pengelola bandara ini jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan ataupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 146.100-an penumpang. Nah, untuk rinciannya ada 78 ribuan penumpang, tepatnya 78.800 penumpang yang berangkat. Lalu kemudian untuk kedatangan ini mencapai 67.130 penumpang. Sementara itu di Terminal 1 tempat saya melaporkan saat ini yang memang banyak dilayani oleh maskapai penerbangan low cost carrier atau maskapai penerbangan berbiaya rendah. Ini untuk keberangkatan maupun kedatangan pada hari ini diperkirakan mencapai 42 sampai 43 ribu penumpang. Sementara itu untuk puncaknya di Bandara Soekarno-Hatta ini diperkirakan oleh Injourney Airports ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau 3 hari jelang Lebaran. Untuk jumlah penumpang atau pergerakan penumpang ini diperkirakan mencapai lebih dari 190.000 penumpang, baik itu yang datang ataupun yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk destinasi-destinasi yang memang ramai penumpang diantaranya adalah ini memang kota-kota besar seperti Surabaya, lalu ada Semarang, Solo, lalu kemudian Makassar, di Sumatera misalnya ada Medan dan juga Padang, Sumatera Barat. Untuk antisipasi lonjakan penumpang pada selama periode mudik atau musim mudik Lebaran ini ada berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pengelola bandara bekerja sama dengan stakeholder terkait khususnya aparat keamanan. Di antaranya adalah menyiapkan posko mudik Lebaran di Terminal 1 ini, lalu kemudian juga ada angkutan khusus yang memang disediakan mengantisipasi adanya penumpang yang membutuhkan pergerakan dari terminal yang satu ke terminal yang lain, khususnya untuk yang prioritas seperti lansia. Lalu kemudian juga ada penebalan pasukan yang disiagakan baik itu personil kepolisian ataupun personil dari bandara sendiri untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dan juga bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Lalu kemudian di sini juga misalnya antisipasi yang dilakukan dengan meningkatkan layanan. Salah satunya misal di Terminal 3 itu ada untuk security checkpoint ini sudah menggunakan X-ray yang berbasis CT X-ray sehingga ini diharapkan antriannya bisa lebih singkat begitu karena prosesnya lebih
lebih cepat. Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bandara, tentunya Anda sebagai penumpang juga harus melakukan antisipasi untuk mencegah potensi adanya kepadatan di bandara. Begitu, diantaranya adalah menyusun waktu untuk datang ke bandara ini sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mepet. Lalu kemudian juga sebisa mungkin ini memanfaatkan layanan seperti misalnya online check-in atau self check-in yang ada di sejumlah terminal di Bandara Soekarno-Hatta ini. Itu bisa Anda manfaatkan untuk kemudian bisa mengatur perjalanan agar lebih nyaman. Kita tahu Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan bandara utama yang dikelola oleh Injuni Airports. Dari sekitar 10,8 juta penumpang yang diperkirakan menggunakan jasa transportasi udara di 37 bandara Injuni Airports, 30%-nya ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga memang untuk Anda yang melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta diharapkan memperhatikan berbagai hal yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Gema. Baik, terima kasih Adi. Kita akan beralih ke Kalimalang. Ada Bianca di sana. Selamat pagi Bianca. Apakah di Kalimalang sudah ada kepadatan dan lonjakan penumpang atau pemudik di sana? Ya, selamat pagi pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan saat ini betul sekali saya sudah berada tepatnya di Kalimalang, Bekasi, dan dapat kami gambarkan memang saat ini pemirsa situasinya terpantau masih lancar begitu ataupun masih kondusif, dan dapat kami gambarkan memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Selain itu juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sejak pukul 5 tadi, memang untuk kepadatan yang terjadi ataupun situasi begitu ya di Kalimalang ini memang belum terlihat dan masih didominasi oleh para pekerja yang akan berangkat kerja. Meskipun hari ini merupakan hari yang akan diprediksi sebagai puncak begitu ataupun untuk menuju ke arus mudik, dan berdasarkan pantauan kami memang sejauh ini belum ada kepadatan. Selain itu juga pemirsa, berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh AKP Nurmanto, memang tadi malam sudah ada lonjakan, tetapi di pagi ini dapat kami gambarkan belum ada begitu. Selanjutnya memang berdasarkan pantauan kami juga pemirsa, memang pemudik yang akan melalui jalur arteri ini ataupun Kalimalang ini dimulai tepatnya pada H-5 hingga H-6 Lebaran Idul Fitri yang dimulai pada 25 Maret ataupun 26 Maret 2025, tetapi yang akan diprediksi ini akan dimulai sesudah buka puasa begitu, karena pagi ini berdasarkan pantauan kami memang masih didominasi oleh para pekerja yang akan berangkat kerja. Selain itu juga pemirsa dapat kami sampaikan, kendati jalur arteri ini adalah jalur yang akan diprediksi sebagai salah satu titik yang nantinya akan menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu sudah disiagakan sejumlah anggota yang diterjunkan. Ini dari pihak Polri, ini ada sekitar 13 personil. Lalu dari satuan dinas, ini ada dari Dinas Perhubungan sebanyak 4 personil, TNI 4 personil, lalu juga ada Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Selain itu juga pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami hingga pagi ini tidak ada begitu ya untuk truk-truk yang bermuatan besar yang melewati jalur arteri ini, karena sesuai dengan keputusan dari SKB Menteri yang dihimbau untuk adanya pembatasan angkutan barang yang dimulai tepatnya pada 24 Maret hingga 8 April 2025, di mana truk-truk ini yang dihimbau untuk tidak melewati seperti itu. Salah satunya adalah jalur arteri ini adalah yang merupakan kendaraan bermuatan sumbu 3 tidak dapat melewati untuk jalur-jalur ini. Selain itu juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahwa mereka memprediksi begitu ya dari pihak Dishub untuk diperkirakan akan terjadi pada H-3 dan H-4 Lebaran seperti itu, dengan peningkatan signifikan begitu pemirsa dari pergerakan kendaraan bermotor. Selain itu juga arus berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan juga pemirsa adalah jalur-jalur begitu ya untuk yang diperkirakan ini akan menjadi titik kepadatan, yakni adalah jalur utara dan juga jalur selatan, jalur tengah, di mana ini akan diperkirakan seperti itu, ini akan adanya kepadatan. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan dari pihak Dishub sendiri, dari pihak Kota Bekasi, menyebutkan bahwa sudah memetakan sejumlah titik ruas yang kemungkinan besar ini akan menjadi titik rawan begitu ya untuk selama masa mudik seperti itu, di mana dari jalur utara sendiri yang dapat kami sampaikan, ini dari Jakarta menuju Jalan Sultan Agung, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Mutia, Jalan Juanda,
Bula Kapal Tambun seperti itu. Tetapi kembali diingatkan lagi untuk para pemirsa yang nantinya akan memulai mudik pada hari ini untuk selalu begitu ya. Yang pertama mengecek kondisi kendaraan, selanjutnya untuk setiap pengemudi untuk memastikan dalam keadaan yang sehat dan memastikan juga untuk kendaraan yang sudah diisi bensin dan memastikan untuk saldo uang elektronik yang cukup. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Bianca Sumedang dan sebelumnya ada Nur Fuadi. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Saya Gemma Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.